Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Hai, apa kabar? Aku sudah tebar ya. Untuk tebaran yang pertama kita cek ini hubungan dia dengan pasangan sahnya. Kita masih lanjut dengan pembahasan cinta segitiga. Oke. Saat ini yang sedang dia alami di dalam kehidupan keluarganya dia dengan pasangan sahnya ya, sering sekali terjadi keributan, keras hati, panas hati ya. Banyak sekali di sana tentang uang ya, tentang pekerjaan dan uang di dalam kehidupan rumah tangganya yang menjadi perdebatan mereka. Dan saat ini ya, sebenarnya di perasaannya dia yang kamu pikirkan saat ini, sebenarnya dia sayang gitu ya. Dia sayang hatinya kepada si pasangan sahnya ini, tapi ternyata si pasangan sahnya ini gitu ya, kayak keras ya hatinya. Benci benci karena mungkin aku melihatnya karena pekerjaan ya, karena pekerjaannya dia. Oke, kita cek lagi kenapa dengan pekerjaannya dia. Karena pekerjaannya dia, si pasangan sahnya ini seperti kayak, sering jengkel, sering kesal ya, selalu ada amarah itu yang membuat dia dengan pasangan sahnya ini memiliki jarak atau meskipun tinggal satu dalam keluarga, tapi tidak dekat gitu ya, tidak sering berkomunikasi, tapi justru seringnya ribut ya, tidak, saling berkomunikasi dengan baik gitu ya. Yang menjadi halangannya kenapa seperti itu, keributan itu terjadi karena pekerjaannya dia ya. Dia di sini memiliki pekerjaan yang mana pekerjaannya itu ya, dia dekat dengan, relasi-relasi ya, yang bekerja di dunia malam, oke? Yo, pantas aja dia marah. Itu yang membuat, pasangannya dan dia memiliki jarak atau tidak dekat ya secara perasaan, meskipun di dalam satu keluarga, tapi di dalam perasaannya mereka jauh ya, tidak berdekat, maksudnya tidak romantis atau tidak sangat, eee, ya tidak baik aja ya, jauh-jauh, tidak merasa memiliki si pasangan Sanya ini. Dan dia merasa sedih ya, dia yang kamu pikirkan ini merasa sedih. Karena ya sebenarnya memang dia sayang gitu sama pasangan sahnya, tapi pasangan sahnya seperti udah kesel, ya udah males gitu ya. Di sana ternyata yang membuat hatinya dia, seperti itu ya, karena pekerjaan yang dimiliki oleh dia yang kamu pikirkan saat ini gitu. Jadinya, bisa jadi dia adalah seorang mungkin polisi atau mungkin dia juga seseorang yang bekerja sebagai paranormal ya. Tapi kecemburuannya ini mungkin, apa ya, bukan berarti, cemburu buta, tidak, tapi dia tahu dengan matanya gitu, dengan telinganya dia lihat sendiri apa yang mungkin dia kerjakan gitu ya, sehingga membuat si, pasangan sahnya ini banyak cemburu. Memang cemburunya tinggi banget ya, jadi, kebetulan orang-orang yang menjadi relasinya ini mungkin di apa ya, sebagai tipe orang yang sangat dikhawatirkan bisa mencuri perhatian si pasangannya ini. Padahal memang ya di sanalah tempat dia bekerja dan menghasilkan uang yang, si pasangan sahnya ini sendiri ngerasa banyak ya mendapatkan, keuntungan di sana. Itu yang membuat dia akhirnya dengan si pasangan sahnya ini ya, tidak seperti tidak diperdulikan gitu loh ya, padahal memang sayang si dianya gitu ya. Tapi dia si pasangan sahnya ini nggak pedulin dia lagi gitu ya. Karena hampir hampir setiap kali komunikasi pasti, ada hubungannya dengan kecemburuan ya. Mungkin saat jumpa dengan siapa, bertemu dengan siapa ya, si pasangan sahnya ini ngerasa kecewa berat ya karena melihat atau melayani orang-orang yang mungkin dari kita tahu ya orang-orang yang hidup atau bekerja di dunia malam itu seperti apa, ya bagaimana cemburunya orang pasangan tersebut ya, melihat, punya relasi yang segitu indahnya dipandang mata, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin itu yang mengakibatkan dia, memiliki rasa cemburu dan panas hati yang sangat berlebihan kepada pasangan sahnya ini, ya. Cuman, si pasangan sahnya ini mungkin sudah capek dengan dia, ya orang yang kamu pikirkan, tidak ada perubahan, tidak ada
memberikan apa ya, sepertinya gini, mencari pekerjaan lain yang lebih baik sepertinya tidak ada arah ke sana gitu ya. Karena saya juga melihat di pembacaan ini, di kerjaan yang dia pegang ini banyak menghasilkan uang atau, ada banyak uang besar di sana ya yang membuat dia enggan untuk keluar dari pekerjaan tersebut ya. Aku nggak bilang kalau ini, doi kamu ini adalah orang yang bekerja di sana gitu ya, di dunia malam. Bisa jadi juga hanya relasi gitu ya, apa bisnis, punya bisnis lain seperti mungkin jual pakaian juga bisa ya kan, atau jual aksesoris juga bisa kan. Jadi kita nggak melulu soal hal-hal yang negatif thinking ya. Relasi itu dengan bisnis kan banyak ya, banyak produk yang dijual ke orang-orang yang seperti kebutuhan mereka yang bekerja di dunia malam seperti apa ya, seperti itu. Atau butuh penanganan jasa atau apapun gitu ya, yang dijual ke mereka gitu. Itu dia banyak sekali relasi atau dekat dengan mereka ya, orang-orang yang bekerja di sana sehingga, si istri ini seperti tidak terima atau, selalu kesal ya, atau mungkin juga pasangannya ini bisa bolak-balik ya, bisa istrinya ini adalah istrinya atau suaminya ini yang cemburu gitu ya, atau mungkin si, pasangan atau dia yang kamu pikirkan saat ini yang selalu rasanya selalu marah ya gitu ya, karena banyak peraturan yang diberikan oleh pasangannya, ya. Oke, kita cek bagaimana dia dekat dengan relasinya ya. Aku melihat di sini memang dia sering diam ya, diam menyendiri atau tidak sering ngobrol dengan pasangan sahnya. Justru kita lihat di sini kartunya dia lebih banyak, berkomunikasi, berinteraksi dengan, relasi ya, jadi lebih dekat gitu. Bisa jadi 24 jam lebih dekat dengan relasinya ya. Oke, aku lihat juga dia dengan pasangan sahnya dan keluarga yang lainnya jadi berjauhan ya. Sikapnya juga banyak berubah dan diam terhadap dia, orang yang kamu pikirkan. Mungkin karena rasa kecewa, kesal ya, tidak didengar, akhirnya keluarganya, mungkin anaknya juga orang tua, mungkin mertua ya, kepada si dia orang yang kamu pikirkan ini banyak sekali diam atau sikapnya tidak seperti tidak peduli gitulah dengan pekerjaan atau kebiasaannya dia lagi. Gitu. Akhirnya mereka jauh sih ya, heeh, aku lihat di kartunya memang dia dengan, pasangan sah dan keluarganya jauh ya, nggak saling, romantis ya. Tapi dia dengan relasinya sangat dekat, sangat dekat sekali karena hampir mungkin aku melihatnya di sini sering sering berkomunikasi gitu ya. Karena di sana ada uang besar gitu, ada penghasilan yang lumayan bisa membantu dia dalam, urusan yang lain karena aku melihat juga dia memang, berpotensi mendapatkan penghasilan lebih tinggi ya karena kayaknya penghasilan dia bagus gitu di situ ya di kerjaan yang dia pegang saat ini makanya dia enggan untuk keluar atau meninggalkan pekerjaan yang sekarang sedang digeluti oleh dia orang yang kamu pikirkan saat ini ya. Oke, napas dulu. Sambil kita buka kartu satu-satu lagi, apa yang terjadi? Apakah, dia mencintai kamu ya, kamu di sini sebagai pihak ketiga yang mungkin juga sudah sangat dekat, tapi belakangan ini dengan kamu juga udah terasa dingin ya. Oke, sama kamu ini adalah orang yang dari kartunya aku udah nemu, orang pihak ketiga, di mana mungkin saat ini juga sikapnya dengan kamu rada diem, atau dingin ya, tidak lagi banyak berkomunikasi, saling berkirim kabar, itu udah nggak ada lagi gitu ya. Mungkin bisa bilang ini sudah lama ya, hampir mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya. Tapi kamu kepo bagaimana dan sedang apa dia hari ini dan apa yang sedang terjadi dia dengan pasangan sahnya. Ya inilah yang sedang terjadi saat ini dengan dirinya ya. Dan dengan kamu sendiri mungkin ya sudah sangat jauh juga tidak berkomunikasi, tapi, kepikiran kamu ya, sempat kepikiran dia juga memang,
selalu menghayal atau berangan-angan gitu ya, melakukan satu hubungan suami istri, mungkin bisa jadi seperti itu yang saya tangkap ya, di kartunya. Bukan bukan kita bilang atau kamu mengatakan, "Oh, saya tidak pernah melakukan hal tersebut karena belum menikah," tapi memang kartunya terlihat seperti itu ya, sudah pernah. Malah ada beberapa yang mungkin juga sudah punya, anak ya dari hubungan kalian. Oke, berat banget bacanya ya, ya, karena lagi-lagi dengan kamu juga di sini ada keributan soal uang ya, soal uang atau perhatian yang kurang dari dia ya. Saat ini memang dia konsentrasi sih di dalam pekerjaannya tersebut. Apakah dia akan kembali kepada kamu? Aku juga melihat ya, bahwasannya dia dengan kamu tidak putus, tidak akan pergi jauh, tidak akan meninggalkan kamu. Cuman di sini kamu agak banyak kecemburuan dan juga banyak kegelisahan karena kamu juga punya perasaan rindu yang membara yang sulit sekali untuk bisa dipadamkan meskipun kamu penuh dengan kekecewaan, tapi sebenarnya kamu kangen sama dia, tapi dia seperti tidak peduli atau mencoba untuk, apa ya, untuk tidak terfokus ke kamu gitu. Karena dia berpikir kamu ada membuat kekacauan di pekerjaannya dia, sehingga dia mulai mengulur, apa ya, mulai seperti menjaga jarak dengan dirimu agar kamu tidak membuka atau memberikan, masalah ya di dalam pekerjaannya dia. Dia tahu kamu juga ikut campur di dalam pekerjaan, makanya dia tidak ingin itu terjadi. Dia menjaga jarak dengan kamu supaya, kamu tidak banyak memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang dia miliki saat ini ya, begitu juga dengan pasangan sahnya. Dia mungkin kepada pasangan sahnya juga sama keras dan sama kamu juga benar-benar bersikap keras, dia tegas. Ah, arti keras di sini adalah dia selalu, bisa memberikan jawaban dari setiap, apa ya, perasaan-perasaan kamu yang mungkin sedih, yang mungkin kecewa dengan dia gitu ya, dia bisa menjawab semuanya. Firasat-firasat buruk yang mungkin pasangan sahnya punya dan juga kamu punya itu dia bisa menjawabnya gitu ya. Jadi dia tuh pinter gitu ya, pinter ngomong, pinter mencari solusi gitu. Jadi kamu nggak bisa pergi dari dia, begitu juga dia tidak bisa pernah melepaskan pasangan sahnya. Jadi harus bagaimana ke depannya, harus seperti apa gitu hubungan ini, ya. Apakah kamu akan pergi ya kamu misalkan bukan misalkan ya, kamu belakangan ini hampir 1 bulan atau 2 bulan ini mungkin tidak ada komunikasi dari dia, udah kamu diem aja begitu, tidak perlu kamu mencari tahu, tidak perlu kamu, mencoba untuk mendekatkan diri lagi kepada dia. Kamu tetap fokus dengan dirimu, kalau kamu sudah memiliki anak dari dia, kamu tetap fokus dan kamu perhatikan. Tidak perlu sedih dan menangis ya, karena kalau misalkan kamu tidak diberi nafkah atau diperhatikan, itu tidak perlu sampai kamu, bertengkar terus dengan dia. Kamu coba rileks ya, urus semuanya gitu ya. Karena rezekimu itu aku melihat banyak rezekinya ya. Kamu, sekarang ini, mungkin ngerasa susah gitu, ngerasa, kok lambat, itu bukan karena rezekimu kenapa-kenapa atau maaf sekali, mungkin rezekimu seret, bukan. Itu karena hatimu penuh dengan duka, derita, panas hati, cemburu yang berkelebihan ya, rasa kegalauan kamu yang terlalu tinggi gitu ya. Coba untuk mengikhlaskan, bukan bukan aku menyuruhmu untuk melupakan semua kejadian ini, tetapi itulah obatnya untuk kamu ya, untuk bisa meredam apa yang menjadi permasalahan ketidaklancaran di dalam kehidupanmu adalah di dalam dirimu sendiri gitu. Cobalah kamu untuk menerima semua keadaannya ya, menerima semua keadaannya saat ini kamu tidak berkomunikasi sudah sangat lama. Tidak perlu cari tahu dan mencari, masalah dengan orang tersebut yang sudah jauh dengan kamu. Kamu konsentrasi dengan urusan kamu dan tubuh kamu, pikiran kamu, kehidupan kamu, pekerjaan kamu ya. Tingkatkan lagi, hal-hal positif di dalam pikiran ya. Untuk saat ini aku melihat memang rezeki agak tertutup bukan karena dari, kamu tidak diperhatikan dari dia atau kamu merasa kebanyakan
pengeluaran atau kamu, tidak apa ya, seperti kok uang ada tapi nggak pernah mencukupi gitu ya. Kok uang ada tapi tidak bisa memberi kebahagiaan atau apa. Ini bukan karena uang ya, tapi ada pada dirimu. Jadi teman-teman semuanya memang kalau berurusan dengan cinta atau kayak sekarang nih ya, cinta segitiga kadang kalau sudah memiliki keturunan itu ada hambatan ya, ada hambatan atau ujiannya besar di sana. Cobalah untuk rileks, ya, tidak perlu mencari-cari dia dulu ya, rileks dulu, bersihkan hati gitu. Apapun yang terjadi di dunia luarmu, atau omongan-omongan yang tidak enak kepada kamu, atau kamu ngerasa sedih dengan keluargamu, atau sedih karena memikirkan dirimu sendiri, hilangkan gitu ya, hilangkan. Karena kekuatan itu bukan datang dari luar, bukan datang dari dia yang sudah menjauh darimu, tapi kekuatan itu ada pada diri kamu sendiri. Kamu harus keluar dan bangkit, bukan keluar meninggalkan dia. Biarkan seperti itu. Tidak perlu mencari tahu, mencari keterangan dengan kata-kata saya tinggalkan atau seperti apa, tidak perlu. Urus saja semua apa yang saat ini ada di genggaman tanganmu gitu ya. Ada di dalam dirimu sendiri, sehatkan gitu ya. Lihatlah nanti apa yang terjadi. Rezeki akan berdatangan dan banyak sekali apa ya? Keberuntungan datang untuk kamu gitu. Karena dia pun orang yang kamu pikirkan saat ini sedang ruwet sedang ruwet dengan pasangan dan kalau dia punya masalah akan mengalami masalah yang sama dengan siapapun itu. Mungkinkah dengan dia dengan orang baru atau dengan relasinya gitu ya. Kamu tidak perlu memikirkan dia, takut kehilangan dia, atau kamu tidak akan mendapatkan pengganti dia, tidak ada orang yang sebaik dia. Tidak mungkin temanku semua sayang. Ya, semua hidup di dunia ini akan mendapatkan sesuai dengan usahanya gitu, sesuai dengan apa yang dia selama dia berdoa gitu. Jadi tidak perlu pesimis dan jangan berkecil hati dengan apapun yang sudah terjadi, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang buruk yang sedang kita alami, itu akan berangsur-angsur membaik. Tidak perlu sedih, tidak perlu sampai kita bersedih hati gitu loh ngelihat kita banyak masalah gitu ya. Kita menyesali perbuatan-perbuatan kita dahulu, bukan. Itu memang penting begitu kamu merenung, tapi bukan berarti kamu tidak bisa glow up, tidak bisa keluar dari situasi itu. Justru kamu harus keluar. Lihat dari kartunya seperti itu, kamu harus the full ya, melepas semua kegalauan kamu, ketidakpercayaan diri kamu, ya. Karena di sana nanti kalau kamu bisa melepaskan semua itu, kamu akan mendapatkan keberuntungan di mana nanti setelah kamu selesai dengan permasalahan dan pikiran-pikiran buruk kamu akan banyak menemukan ide-ide bagus. Ide-ide yang kamu bisa pakai untuk kehidupan kamu ya. Kamu harus lupakan semua kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi atau saat ini kamu sedang merasakan sakit dan begitu pedih di dalam hati, kamu ikhlaskan saja, kamu lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat dengan orang-orang yang bisa memberikan positif atau kamu mungkin tidak perlu mencari teman, kamu cukup dengan dirimu sendiri dan banyak mempelajari mungkin banyak juga merenung ya karena di sana juga banyak ilmu dalam dirimu sendiri, tidak perlu kamu harus mencari orang untuk menemani akan menambah banyaknya kegalauan nanti ya. Dan nanti dengan sendirinya kamu akan lebih bijaksana gitu bagaimana kamu mengatasi masalah yang ada saat ini. Kamu akan bijaksana bagaimana kamu bisa melihat dunia, melihat masalahmu dan kamu akan berhasil keluar. Untuk nafsumu yang tidak pernah berhenti pudar atau menipis ya, kamu harus bisa mengendalikan itu, sabar, kendalikan itu. Jika kamu dalam keadaan hamil saat ini, kamu tidak perlu banyak menangis, bersedih hati karena dijauhi atau belum ditengok atau segala macam yang membuat kamu saat ini frustasi. Kamu harus tetap bersyukur, mengurus dengan segalanya dengan baik, tidak perlu memikirkan omongan yang tidak baik. Kamu harus sehat, kamu adalah ratu, kamu adalah rajanya. Jadi kamulah yang berhak mengatur dirimu sendiri, bukan orang lain, bahkan bukan dia yang saat ini berjarak denganmu, bahkan tidak pernah memberikan kabar kepada kamu, oke?
Kamu harus melakukan itu saat ini juga, karena itu adalah hal yang akan menjadi kebahagiaan kamu di masa depan. Jangan lagi memikirkan masalah yang sudah kamu lewati, sudah cukup berhenti. Sisanya adalah kamu tinggal memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, atau nanti kamu juga tidak perlu menunggu terus gitu kedatangan dia, menunggu dari komunikasi mungkin dianya yang datang atau uangnya yang datang atau, perhatian yang datang, tidak perlu seperti itu ya. Kamu terus berusaha, apa yang kamu bisa lakukan, lakukan ya. Tapi ini untuk kebaikanmu sendiri dan kebaikan tubuhmu, pikiranmu ya. Kamu harus sehat. Tidak perlu kamu memelas meminta, dia untuk berkomunikasi. Aku melihat memang nanti akan ada, di mana dia sama kamu memang tidak bisa lepas, tapi kamu jangan dengar dengan omongan saya ini, tapi tetap terus jalan maju, jangan jangan pernah mendengar kalau dia akan balik lagi, tidak. Kamu tetap fokus. Yang aku tahu ya, saat ini memang dia, sedang asik dengan relasinya dan kamu tidak perlu sampai harus membuat kerusuhan di sana. Kamu fokus dengan tujuanmu, kamu harus pertimbangkan saat ini juga, ya. Oke, teman-teman semuanya. Aku juga udah ngeluarin inisialnya di sini ada ya, udah kalian bisa baca inisialnya apa aja. Dan untuk zodiaknya ada Aquarius, Sagittarius, Aries, Scorpio, Taurus, Capricorn, Taurus lagi, dan Libra juga dengan Virgo ya. Ini lebih besar ke Capricorn ya. Mungkin nafsunya gede banget, nggak bisa lepas saking orangnya galak ya. Pasangan kamu mungkin galak, jadi, mungkin bikin kamu jadi kayak tergoda, jatuh terus ke pelukan dia ya, nggak bisa lepas, tergoda, selalu selalu dan selalu, bisa mendapatkan kamu kembali. Oke, aku apa ya, aku ngerasa kamu juga orangnya tuh ceria, asik gitu ya, jadi mudah memaafkan. Tapi kamu juga tidak kuat dalam menyimpan kerinduan kepada dia. Kamu juga sudah tahu bagaimana posisi kamu siapa dan bagaimana saat ini. Jadi kamu tidak terlalu banyak menuntut kepada dia. Tapi beberapa hal yang membuat kamu sakit hati adalah mungkin sikap dia ya. Hanya datang pada saat mungkin butuh saja, tapi dia juga pergi lagi sehingga kamu berhari-hari harus menunggu dia. Untuk saat ini sudah cukup seperti itu. Jika kamu ingin jauh lebih baik dari hari kemarin, kamu mesti lebih berubah ke arah yang gimana ya, ya sudahlah gitu, yang udah lewat ya udah. Kalau dia balik lagi ya please kamu harus punya, alasan gitu ya. Kamu harus punya ketegasan demi kebaikan kamu. Pertimbangan-pertimbangan kamu sebenarnya sudah banyak, sudah bisa kamu ambil langkahnya seperti apa. Jangan menunggu nasib buruk datang kepada kamu ya. Tuhan tidak akan bergerak kalau kamu tidak melakukan usaha gitu loh. Kamu berprasangka baik itu mengakibatkan alam semesta pun akan memberikan jalan terbaik buat kamu. Tapi kamu harus usaha agar kamu mendapatkan kebaikan apa yang kamu inginkan. Seperti itu ya. Ada inisial J, X, Y, P, K, D, Q, T, S, I, G, V, A, O. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di sini. Jika memang ini tidak resonate kepada teman-teman, oke, silakan di-skip aja. Ya, kita nggak bisa aku nggak bisa membacakan satu, dengan hal yang sama, tapi aku menariknya memang saat ini ada di dunia malam ya, tertarik pada kartu-kartu yang bekerja di sana ya. Ada penuh dengan, apa ya, bentuk-bentuk seperti fisik ya, kayak sentuhan gitu, tentang seks ya. Aku melihat juga ada The Devil, ada juga kartu yang kartu malam gitu ya, kartu dunia malam, wanita malam dekat dengan, seseorang yang berkecimpung dalam hal-hal ya, ya itu yang tadi saya sebutkan ya. Semoga teman-temanku semuanya terselamatkan dari hal-hal yang tidak diharapkan ya selama ini, selama kita menuju ke jalan yang lebih baik. Semoga apa ya, hal-hal yang buruk sudah dilewati, tidak akan terulang lagi ke depannya gitu. Apapun yang saat ini kamu sudah rasakan gitu dan saat ini kamu berada dalam kesepian, rasa sakit hati, obatnya hanya memaafkan ya, mengikhlaskan semuanya. Memang tidak mudah, tapi itu harus dicoba karena itu adalah obatnya. Tidak ada jalan lain selain selain hal tersebut, itu adalah obatnya. Kalau kamu mau memiliki ketenangan batin, kedamaian jiwa kamu,
Obatnya hanya itu, memaafkan, mengikhlaskan yang sudah lewat, ya. Tidak perlu lagi kamu menaruh rasa kebencian yang dalam karena itu nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Meskipun kamu memiliki pelindung yang berarti leluhurmu yang begitu hebat gitu ya, yang membuat kamu sampai saat ini masih hidup, sehat, masih terlihat dikagumi banyak orang, itu berkah dan pengaruh dari leluhur juga, dari doamu juga, dari kedua orang tua juga gitu ya. Eee, aku mau sedikit masukan ya sama teman-teman, bahwa leluhur tuh jangan dijadikan sebagai alat untuk membalas dendam atau gini, "Aku punya leluhur yang bisa membuat orang-orang yang menyakitiku akan tersakiti lagi." Tidak perlu ke sana ya. Semua perbuatan itu akan ada balasannya, itu aja udah, kita ingat ke sana, karma gitu ya. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk kita agar kita di masa depan tidak mendapatkan nasib buruk dan ketidakbaikan yang berkepanjangan. Cukup sekian ya dari aku, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak sesuai, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman semuanya banyak rezekinya, selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dibukakan pintu rezeki yang besar sebesar-besarnya. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas dukungannya dan dadah.